Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman dengan Ustazah. Eh, Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang PKN yang kemarin sudah Ustazah bahas sedikit ya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila akan kita jabarkan dari masing-masing sila. Yang pertama kemarin adalah sila pertama. Kemudian hari ini akan kita lanjutkan ke sila kedua, yaitu yang pertama nilai-nilainya adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban. Kita semua memiliki hak dan memiliki kewajiban masing-masing. Antara hak dan kewajiban ya harus kita jalankan dengan seimbang. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apabila ada musibah ataupun ada bencana, kita jangan sungkan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam. Kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain, itu kita terapkan ya, karena kalau kita semena-mena terhadap orang lain, otomatis orang lain juga tidak akan menghormati kita. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian penerapan sila ketiga, yang pertama menempatkan kepentingan bersama di antara kepentingan pribadi. Yang harus diutamakan itu kepentingan bersama ya, jangan melulu soal pribadi, karena kita adalah masyarakat, kita hidup dalam masyarakat yang dimana masyarakat juga memiliki kepentingan bersama, sehingga jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air kita harus mencintai tanah air kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk kita, menggunakan barang-barang dari Indonesia. Nggak jauh-jauh ya teman-temanku, anak-anakku kelas 6, apakah sudah menggunakan barang atau produk dari Indonesia? Pakai tas minimal, kemudian pakai pakaian ataupun sepatu, itu kita gunakan dari Indonesia. Itu sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, bangga terhadap bangsa Indonesia. Rasa cinta, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia kita, bagaimana caranya? Dengan cara melestarikan budaya bangsa Indonesia. Sudah yakin teman-teman juga nggak rela kan kalau budaya kita, kemudian kekayaan alam Indonesia ini diklaim oleh negara lain. Contoh saja ya kemarin ya, batik, kemudian reog kemarin sempat diklaim oleh negara lain, kemudian akhirnya Indonesia bisa mempertahankan itu. Coba bayangkan kalau semua budaya Indonesia diklaim oleh negara lain, terus Indonesia punya apa? Makanya mumpung masih kecil, teman-temanku masih punya kesempatan, mari kita belajar untuk melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Kemudian yang keempat, penerapan sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak memaksakan ya, karena sesuai dengan hati nurani atau keinginan mereka masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak seperti ini harus seperti ini, itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan hak asasi mereka. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kalau ada keputusan itu hasilnya untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Menerima hasil musyawarah secara tanggung jawab. Jika sudah bermusyawarah, sudah menerima hasil, kemudian menerimanya dengan rasa tanggung jawab, karena hasil musyawarah adalah hasil yang dibuat untuk kesepakatan bersama, gak mungkin hanya untuk kesepakatan individu, sehingga kita juga harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Kemudian penerapan sila yang terakhir yaitu yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus diseimbangkan. Kalau tidak diseimbangkan, maka akan terjadi konflik sosial atau kesenjangan sosial. Kemudian tidak bergaya hidup mewah dan tidak boros. Nih, bagi teman-teman yang masih suka hidup mewah, sing sukanya suka sekali menggunakan brand-brand mahal, itu mulai dikurangi ya, karena kita sebagai umat Islam khususnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat boros, agar kita hidup sederhana saja. Kemudian yang ketiga, suka bekerja keras nih teman-teman. Bekerja keras wajib ya, apalagi kalian sudah kelas 6,
di batas akhir sekolah dasar, kalian harus bekerja keras. Bekerja keras dalam apa? Dalam bidang belajar. Tidak boleh bermalas-malasan. Akhir-akhir ini banyak ya keluhan dari orang tua murid, ternyata anak-anak di rumah tidak bekerja dengan keras, tidak belajar dengan keras. Kenapa? Karena masih kecanduan HP ya toh. Banyak sekali dari teman-teman yang main FF, ML setiap hari, kemudian yang top up setiap hari sampai menghabiskan uang berjuta-juta, ada bahkan yang sampai ratusan ribu. Kemarin kelas 6 ada yang sampai berjuta-juta, orang tuanya cerita sama Ustazah. Nah itu mulai dikurangi teman-teman. Kalau uang sampai 1.500.000 buat top up kan ya mending tabung. Untuk siapa? Untuk masa depan kalian. Daripada buat top up tidak ada faedahnya, mending kita digunakan untuk yang lebih manfaat gitu ya teman-teman ya. Bekerja lebih keras antara usaha dan doa. Ingat kalian sudah kelas 6, usaha dan doa harus dikencengi, harus mulai sudah langsung diterapkan. Jangan males-malesan seperti kelas 1 sampai kelas 5 dulu males-malesan. Sekarang karena kalian sudah besar, sudah yakin teman-teman pengen yang terbaik, sehingga perlu yang namanya bekerja keras atau usaha dengan keras. Karena dengan usaha yang keras insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal dan baik. Itu ya teman-teman ya, Ustazah minta di kerja keras ini, kerja keras kalian selama kelas 1 sampai kelas 5 ini kita maksimalkan di kelas 6, karena setelah ini kalian akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMP. Sehingga bekerja keraslah, jangan hanya malas-malesan di rumah main HP terus ya teman-teman ya. Dikurangi main HP-nya, saatnya sholat, saatnya belajar. HP saat mengerjakan tugas saja. Kemudian menghargai hasil kerja keras orang lain. Nih bagi teman-teman yang suka sekali mengejek hasil karya orang lain, mulai sekarang kurangilah atau berhentilah itu. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan penerapan sila kelima, tidak menghargai hasil kerja orang lain. Contoh, ada temannya sedang melukis, wah jelek sekali tulisanmu. Nah itu namanya tidak menghargai hasil karya orang lain. Padahal kalau kalian di posisi itu kan rasanya pengen marah ya. Nah, mulai dari sekarang boleh kok memberi saran, tetapi dengan cara yang sopan. Contoh, Mbak, ini bagus tulisannya, tetapi akan lebih baik jika ditulis seperti ini. Nah, itu namanya selain memberikan kritikan juga harus memberi saran, tidak hanya mengkritik saja. Wah, gambarmu jelek. Nah, itu kan namanya sudah menilai negatif dan tidak memberi saran. Usahakan teman-temanku anak yang soleh-solehah memberikan kritik dan saran kepada teman ataupun orang lain dengan baik dan sopan. Bahkan menghargai hasil kerja keras orang lain dengan cara apa? Nggak jauh-jauh, cukup dengan terima kasih. Nah, orang itu sudah senang sekali dengan hasil dikasih penghargaan berupa terima kasih. Contohlah, kalian beli makanan lewat ojol, kemudian bapaknya kalau sudah memberikan makanannya ke kalian bilang terima kasih. Itu kan Pak ojol sudah bekerja, hasil kerjanya ke kalian untuk membawakan pesan makanan antri. Nah itu kan namanya kerja keras ya. Demi apa? Demi untuk memberikan pesanannya kepada kalian. Minimal ucapkan terima kasih atau jangan terlalu kasar. Kalau tidak sesuai dengan hati, ucapkanlah maaf ya, saya tidak bisa, maaf ya. Nah itu artinya kalian sudah menghargai hasil orang lain, sehingga tanpa menyakiti orang lain tersebut. Nah begitu ya teman-teman ya, kira-kira kurang lebihnya penerapan dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Nah tugasnya adalah teman-teman silahkan di list di rumah dari sila pertama sampai sila ke-5 agar kalian tahu referensi banyak. Ini contoh hanya sedikit, teman-teman boleh memberikan contoh lagi yang banyak di buku tulis kalian. Sila 1 ada 10 nanti disebutkan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Silahkan ditulis sesuai dengan sila keberapa, kegiatan ini sesuai dengan sila keberapa. Contohnya, aku menghormati agama lain tanpa
menjelek-jelekkan, itu kan masuk ke sila pertama. Nah itu ditulis. Contoh lagi, di sekolahan ada temanku yang sedang beribadah dan aku tidak ribut, itu artinya kalian sudah menerapkan sila pertama. Nah nanti teman-teman dipilah-pilah, kalian belajar membuat mind mapping penerapan sila pertama sampai dengan kelima. Sila pertama nanti ada 10, silahkan buat contoh 10 soal, sila kedua juga 10, sila ketiga juga 10, 4 juga 10, dan kelima juga 10. Agar apa? Untuk kalian belajar di rumah. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum.